Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu, dan kita masih bersama dengan Bapak Ustadz Akhtar dari Ibu dari Majelis Taklim Al-Ikhlas. Ibu, masih ada pertanyaan? Kami persilahkan. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Zaidah mau nanya Pak. Silakan. Bagaimana kiat-kiat doa untuk mendapatkan ketenangan hati dan jiwa? Kalau sudah mendapatkan ketenangan hati dan jiwa itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang paling mujarab yang ada di dalam Al-Quran tadi, Bu. Robbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya Allah, lapangkanlah hatiku. Robbi syrahli sodri, dadaku, lapangan. Dada ini masalah. Kadang kalau masalah itu sesak rasanya, ujian maksudnya. Wa yassirli amri, ya Allah mudahkanlah segala urusanku, kan gitu. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu, dan lancarkanlah ketika aku beribadah dan berdoa dan bermohon kepada Engkau. Walaupun tafsirnya berbeda, tapi yang paling penting adalah di dalam kalimat itu adalah Allah, kita memohon kepada Allah untuk memudahkan kita untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara dan apa sih setelah kita bermohon itu, ketenangan apa yang kita dapatkan? Hatta ya'tiyal yakin. Kita yakin adanya Allah. Kita yakin doa kita akan diijabah. Masalah-masalah mulai sedikit demi sedikit sudah Allah berikan jalan keluar. Suami yang tadinya agak kurang dekat dengan Allah sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda sudah mendapatkan ketenangan, Bu. Ketenangan itu sesuai dengan doa kita. Doa kita itu tergantung bagaimana caranya kita berdoa dengan Allah dengan kalimat yang benar dan akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting, Ibu, dengan cara kiatnya itu adalah libatkanlah baginda Rasulullah. Jarang orang yang memang sekali dalam berdoa melibatkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita berdoa, akhlaknya kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sangat senang kepada baginda Rasulullah. Sosok yang memang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala hanya cuma satu, baginda Rasulullah. Mengakui atau tidak mengakui, cinta kita kepada suami, tapi suami tidak akan memberikan syafaat kepada kita. Cinta kita kepada orang tua tidak bisa orang tua kita memberikan syafaat kepada kita. Ketika kita mengejar syafaat, yang bisa memberikan syafaat adalah baginda Rasulullah. Bukti nyata, ternyata memang Rasulullah ada pilihan yang terbaik. Oleh karena itu, karena dekat dengan Allah, maka kita mendekatkanlah kepada baginda Rasulullah dengan cara mempelajari risalah-risalah perjalanan baginda Rasulullah, hadis-hadis baginda Rasulullah. Terus itu yang paling penting adalah meluruskan pikiran, bagaimana meluruskan akhlak, meluruskan bagaimana cara kita sedikit saja jangan sampai ada hal yang mengecewakan Allah dan mengecewakan baginda Rasulullah, baru akan ada ketenangan. Masya Allah, gitu ya Ibu ya. Jadi memang kembali lagi ingat kepada Allah, yakin kepada Allah begitu ya, dan banyak-banyak berdoa begitu ya Bu ya. Kalau saya ini mungkin cerita sedikit, kalau dapat nilai positifnya mungkin bisa diambil begitu ya Pak Ustadz ya. Dari bangun tidur itu pun itu kayaknya kita harus positive thinking sama Allah. Kalau saya Pak Ustadz biasanya bangun tidur setelah kita baca doa bangun tidur begitu ya, Allahumma kemudian kita langsung melanjutkan kepada, kalau saya Bu ya Allah jadikanlah aku hari ini orang yang paling bahagia, orang yang penuh syukur, Engkau melindungiku. Pokoknya positif semua diucapkan, bukan dalam hati, baru dah wudhu untuk sholat begitu. Biasanya gitu Pak Ustadz. Nggak tahu kenapa kalau dimulai dengan positif sama Allah, insya Allah hari-hari kita tuh menyenangkan dan selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Ya bagaimana itu tadi kuncinya, jangan pernah mengecewakan Allah dan baginda Rasulullah. Kecil masak apapun, itu, masak nasi, Pak Ustadz ya bismillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad gitu loh Pak. Ya betul. Jadi gitu-gitu deh, pokoknya semuanya kita hubungkan sama Allah begitu ya. Baik, masih ada, kita sepertinya 5 menit lagi masih ada waktu. Boleh. Masih ada ya? 5 menit lagi. Masih ada kok. Masih ada waktu. Satu pertanyaan lagi masih bisa.
Baik, kalau tidak ada pertanyaan sudah habis begitu ya, mau nanya apa bingung ya Pak Ustadz ya. Karena memang terkadang ibu-ibu ini mungkin pas keluar dari sini baru oh iya coba nanya tadi sama Pak Ustadz iya, gitu betul. ya. Iya. Oh ya silakan. Iya. Oke, baik. Ini Pak Ustadz, kita kan mungkin keluar dari tema. Iya boleh. Kita ini kan kadang kalau ada sesuatu masalah atau apa kan, katanya suruh ikhlas. Iya. Betul. Pasti semuanya ikhlas gitu. Iya, Ustaz. iya. Bagaimana caranya kiat-kiatnya supaya kita Ikhlas ikhlas? gitu ya. Karena Betul. kita ngomong di mulut ikhlas tapi di hati kadang masih. Orang bilang tuh ngomong ikhlas itu mudah ya, Iya. tapi untuk pelaksanaannya itu penuh perjuangan. Kalau ada ustadz yang bilang nggak boleh ngomong ikhlas itu susah katanya, karena kalau kita ngomong ikhlas itu susah berarti sudah didoakan susah katanya gitu. Tapi penuh perjuangan. Silakan Baik, Pak saya Ustadz ingat ditanggapin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya ingat begini. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ma ana minal musyrikin. Pertanyaan yang luar biasa bahwa bagaimana sih cara ikhlas itu tadi, bahwa sesungguhnya hidupku, matiku, semuanya itu untuk Allah. Iya. Ketika kita diberikan seperti ini, oh ini hadiah dari Allah. Oh aku diberi suami seperti ini, oh ini hadiah dari Allah. Ketika kita berusaha wa nusuki wa mahyaya, seluruh aspek kehidupan kita lillah karena Allah, maka akan timbul tadi na'budu wa iyyaka nasta'in, beribadah dulu baru pertolongan Allah akan datang. Jadi yang paling penting adalah keikhlasan itu adalah diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, menggerakkan hati kita untuk berzikir, meyakinkan bahwa segala sesuatu memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka nasta'in. Selesai itu, semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala tergantung apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ketika sesuatu yang kita butuhkan, Allah akan berikan yang terbaik dalam tatanan kehidupan kita ke depan. Yang terpenting, apa yang menjadi hadiah Allah adalah yang ingin Allah terbaik supaya dekat dengan Allah dan dekat dengan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah, Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz Akhtar sudah hadir bersama kami hari ini. Terima kasih banyak untuk ilmunya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ikhlas itu orang bilang mohon maaf, Pak, kita pagi-pagi bangun tidur terus buang air itu ikhlas. Nah kayak gitulah plong gitu ya. Begitu ya Mbak. Terima kasih banyak ibu-ibu dari Majelis Talim Al-Ikhlas sudah berpartisipasi bersama kami hari ini. Dan pemirsa, demikian acara Mutiara Kolbu kita hari ini. Tadi kita mengangkat tema tentang kiat hidup tenang dan juga lapang. Tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Ustadz, walaupun tidak sempat untuk closing statement ya Pak Ustadz ya. Tapi bisa kita simpulkan bahwa hubungkan terus hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berdoa. Kemudian juga jaga pikiran kita, sadar bahwa kita ini dari siapa, kemudian akan kembali kepada siapa ya Pak Ustadz ya. Dan jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil, karena menurut kita dosa kecil belum tentu di hadapan Allah mungkin itu adalah dosa besar, dan itu mungkin bisa mengantarkan kita kepada keburukan, masuk ke dalam api neraka ya Pak Ustadz ya. Nauzubillah min zalik. Dan pemirsa, demikian acara kita hari ini. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.